بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. أما بعد أيها الإخوة, kaidah agama itu penting sekali kita memahaminya, karena yang pertama kali mengajarkan kaidah atau patokan dalam beragama siapa? Rasulullah. Rasulullah diberikan oleh Allah yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim artinya kata-kata yang ringkas tapi ia mencakup makna yang sangat luas. Ya, kata-kata yang ringkas namun ia mencakup makna yang luas. Saya berikan contoh jawami kalimnya Rasulullah. Misal, Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dhirar. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Sabda Rasulullah ini terlihat ringkas, tapi kalau kita jabarkan panjang sekali. Maka setiap mudarat di dalam Islam dilarang. Seorang ayah tidak boleh memberikan mudarat kepada anak. Setiap yang sifatnya mudarat, ya makanan, perbuatan, perkataan dilarang. Ini namanya jawami kalim, yang kemudian di zaman sekarang disebut dengan kaidah, patokan. Contohnya apa? Banyak sekali ya, kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi yang itu merupakan jawami kalimnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ini menjadi sebuah patokan yang sangat besar sekali di dalam hampir dalam 70 masalah fikih. Dalam salat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji. Masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah itu sangat berhubungan dengan niat. Ditentukan oleh niat. Bahkan terkadang dalam satu perbuatan yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa gara-gara niat. Itu masuk semua dalam sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Makanya ya, tidak aneh kalau ternyata para sahabat menjadi generasi yang paling dalam keilmuannya. Kenapa? Pertama, karena mereka dibimbing oleh guru yang paling berilmu, guru yang paling baik dalam tata cara pengajaran. Tidak ada guru yang paling baik dari Rasulullah. Maka guru yang terbaik pasti akan mencetak murid-murid yang terbaik. Rasulullah dibimbing oleh Allah melalui wahyu.
dengan wahyu, Rasulullah menyampaikan dengan kefasihan. Para ulama semua bersepakat bahwa manusia yang paling fasih siapa? Rasulullah. Coba antum lihat bagaimana tata cara mengajarnya Rasulullah. Maka ia adalah sebaik-baiknya pengajaran. Terkadang beliau mengadakan pengajaran dengan cara interaktif, tanya jawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah memanggil, "Ya Mu'ad." "Hai Mu'ad." Kata Mu'ad, "Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Diulang lagi ya Rasulullah, "Ya Mu'ad." "Hai Mu'ad." Kata Mu'ad, "Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." "Ya Mu'ad." Diulang lagi. Kenapa diulang oleh Rasulullah, kata para ulama? Supaya si pendengar siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Seakan-akan ini adalah sesuatu yang besar. Dan memang itu besar. Lalu Rasulullah bertanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa Allah yang harus dilaksanakan hamba dan apa hak hamba yang akan dilaksanakan oleh Allah Rabbul Alamin? Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan. Cara seperti ini lebih kokoh ke otak dan ke hati kita. Terkadang Rasulullah mengajarnya dengan cara membuat teka-teki permisalan. Sebagai dalam hadits Bukhari, Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian sebuah pohon yang permisalannya seperti seorang mukmin? Pohon apa itu?" Para sahabat dibiarkan oleh Rasulullah berpikir. Setelah itu baru Rasulullah memberikan jawaban yang benar. Kurma. Terkadang Rasulullah SAW dengan taklim seperti ini, para sahabat mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa kana kalamu faslan bayyinan, dan adalah perkataan Rasulullah jelas, tegas, lugas, dan sama sekali tidak dibumbui dengan kata-kata yang sulit untuk difahami. Maka tidak aneh, Pak, para sahabat menjadi generasi yang paling dalam ilmunya. Tidak aneh kalau para sahabat menjadi generasi yang paling memahami Al-Quran dan hadis. Betapa tidak. Pertama, Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Yang kedua, Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka. Yang ketiga, para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Yang keempat, para sahabat langsung mendengarkan bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran, sehingga terkumpul pada mereka sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Makanya tidak ragu lagi bahwa sahabat adalah generasi yang paling tahu tentang agama. Para sahabat Rasulullah adalah generasi yang paling tahu tentang agama ini. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil juga. Ya, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Coba apa yang antum pahami dari kata-kata Allah meridhoi mereka? Silakan, Pak. Apa yang antum pahami dari kata-kata Allah ridho kepada mereka? Barangkali di antara antum ada yang bisa memberikan. Silakan. Allah sangat menyayangi mereka. Artinya sebatas kasih sayang, tanpa yang lain.
Iya. Mungkin ada yang lebih tepat. Silakan. Fadhal. Apa? Allah yakin dan percaya kepada mereka. Ya. Perhatikan, Allah ridho kepada mereka. Ya, berarti Allah ridho kepada mereka. Apakah yang diridhoi itu sebatas orang-orangnya? Ataukah yang diridhoi juga pemikiran dan agamanya? Mana yang benar? Tentu yang diridhoi semuanya, karena ayat ini mutlak. Allah ridho kepada mereka berarti Allah ridho kepada agama mereka. Allah ridho kepada manhaj mereka, akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, pemahaman mereka, pemikiran mereka. Allah ridho. Itu konsekuensi. Baik, kalau Allah ridho kepada para sahabat, konsekuensinya apa? Konsekuensinya? Hah? Silakan. Apa? Betul. Konsekuensinya kita pun harus ridho dengan agama mereka. Konsekuensinya kita pun harus mengikuti tata cara agama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dapat rekomendasi langsung dari Allah Rabbul Alamin. Berarti karena Allah ridho, Allah sudah menjamin akan kelurusan agama mereka. La syak. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan lurusnya manhaj para sahabat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mengimani seperti apa yang kalian imani, mereka mendapatkan hidayah. Perhatikan ayat ini. Jika mereka beriman seperti apa yang kalian imani, kata-kata kalian ini kepada siapa ditujukan? Sahabat. Allah mengatakan faqad ihtadaw, berarti mereka sudah mendapatkan hidayah. Di sini tegas Allah mengatakan, ya, kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, berarti mereka mendapatkan hidayah. Konsekuensinya, mafhum yang kebalikannya apa, Pak? Kalau kita balikan pemahaman itu bagaimana? Artinya, kalau mereka tidak beriman seperti yang kalian imani, mereka tidak dapat hidayah. Tegas ayat ini mengatakan bahwa yang diimani oleh sahabat itulah yang benar. Sementara yang namanya iman itu apa saja? Iman adalah keyakinan hati, perkataan lisan, amalan anggota badan. Berarti kalau keyakinannya, perkataannya, amalannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, ia sudah mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau tidak sesuai dengan mereka, berarti dia tidak mendapatkan hidayah. Saya berikan dalil lainnya yang menunjukkan akan lurusnya manhaj para sahabat, supaya antum tambah yakin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Menurut antum sebaik-baiknya itu apa sih? Yang paling baik dalam masalah apa? Hah? Dalam masalah din, dalam agama, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Berarti mereka yang paling baik, karena Rasulullah memutlakkan sebaik-baiknya manusia.
Dari konsekuensinya mereka yang terbaik dalam agama. Konsekuensinya kita harus mengikuti yang terbaik, tidak boleh kita mengikuti yang terburuk. Pasti ya, iya. Fitrah manusia selalu ingin yang mengikuti yang terbaik. Apalagi yang namanya manusia punya fitrah merasa paling baik atau merasa paling benar. Walaupun orang-orang mengatakan kamu jangan merasa paling benar, tetap saja dia tidak bisa mengingkari fitrahnya dia. Ya, untuk mengatakan bahwa dirinya merasa paling benar. Itu fitrah, Pak. Tidak bisa dipungkiri. Sebab ya, kalau antum pengen buktikan bahwa itu fitrah, kalau ada orang nanya ngomong ke antum, Mas, kamu jangan merasa paling benar. Tanya ke dia, kamu ngomong gitu, kamu merasa benar gak? Merasa benar gak kita, Bapak? Merasa benar, iya. Dia merasa benar dengan perkataannya kan? Kelas. Kalau dia merasa benar dengan perkataannya itu menunjukkan fitrah. Merasa paling benar. Kalau kita balikan konsekuensinya, kita katakan kamu pun juga ngomong seperti itu, jangan merasa paling benar. Sulit. Sehingga akhirnya akan terjadi tasalsul ya nihayatalahu. Ya, sebuah rantai pertanyaan yang tak akan pernah ada habisnya. Susah. Kembali ke asal. Jadi maksudnya, Pak, para sahabat adalah segala sebaik-baiknya generasi. Maka kita harus merasa benar dengan pemahaman para sahabat. Kita harus merasa paling benar bahkan dengan pemahaman para sahabat. Siapa yang mengatakan ada pemahaman selain sahabat yang lebih benar, maka ia telah menyalahi Al-Quran dan hadis. Siapa yang punya keyakinan bahwa ada pemahaman selain pemahaman sahabat yang lebih benar terhadap Al-Quran dan hadis, maka ia telah menyalahi Al-Quran dan hadis. Saya bawakan dalil lagi supaya Bapak lebih yakin kalau pemahaman sahabat itu hujah. Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah SAW bersabda, "La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum min." Hadis ini riwayat Muslim dan hadisnya sahih. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Perhatikan, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Baik, lebih buruk dari zaman sebelumnya. Jadi maksudnya begini, hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Hari kemarin lebih buruk dari hari kemarinnya lagi. Tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Hadis ini sahih dari Muslim. Tahun kemarin lebih buruk dari tahun kemarinnya lagi. Abad ini lebih buruk daripada abad kemarin. Abad kemarin lebih buruk daripada abad kemarinnya lagi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, lebih buruk itu dalam masalah apa? Dalam masalah kecanggihan teknologi? Tidak. Karena kalau kita lihat semakin kemari teknologi semakin canggih. Dalam masalah dunia? Tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud, lebih buruk artinya lebih berkurang ilmunya dalam ilmu agama. Artinya semakin kemari ilmunya terhadap agama semakin berkurang. Nah, sekarang kita balikan ya. Tahun ini lebih sedikit ilmunya dari tahun kemarin. Tahun kemarin lebih sedikit ilmunya dari tahun kemarinnya lagi. Abad ini lebih sedikit ilmunya dari abad kemarin. Kalau dirunut terus mentoknya kemana? Ke zaman sahabat. Berarti otomatis zaman sahabat yang paling banyak ilmunya. Hadis ini jelas dan tegas sekali bahwa zaman sahabat yang paling banyak ilmunya.
Antum yakin sekarang bahwa zaman sahabat yang paling baik? Antum sudah yakin bahwa para sahabat itu hujjah dalam beragama? Baik. Sekarang kita lihat kaidah-kaidah dalam beragama. Kaidah pertama, kembali kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Ini kaidah yang penting sekali, Pak. Sekarang mana sih orang Islam yang mengatakan saya tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis? Mungkin Bapak melihat di zaman sekarang berbagai macam pemikiran-pemikiran itu banyak tidak? Banyak. Jamaah banyak tidak? Banyak. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Dan ini kenyataan yang realita yang kita lihat sendiri dengan mata kepala. Banyaknya pemikiran, banyaknya jamaah, banyaknya kelompok, banyaknya sekte. Semua mengatakan saya Quran hadis. Yang ini mengatakan Quran hadis. Tapi kenapa ujungnya akidahnya beda, pemahamannya beda, manhajnya beda? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya katakan jawabnya satu. Tata cara pemahamannya yang berbeda. Tata cara pemahamannya yang berbeda. Makanya saya berikan di sini kaidah pertama. Untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, berarti kita harus kembali kepada pemahaman generasi yang pertama, yaitu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sebutkan tadi dalil-dalilnya. Di antaranya hadis, antum lihat di situ. Ya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, di footnote-nya saya sebutkan hadis ini sahih karena ada mempunyai syawahid. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Abu Waqid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Ketemu enggak? Ada ya? Iya. Akan tetapi kebanyakan sahabat tidak mendengarnya. Mu'ad berkata, apa kalian mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi? Mereka berkata, apa yang disabdakan oleh beliau? Ia berkata, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Ketemu Pak? Ya. Mereka berkata, lalu bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Subhanallah. Ya. Lihat, Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi Ditanya oleh sahabat, hai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika terjadi fitnah? Apa jawab Rasulullah? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syakka fi. Saya berikan contoh, Pak. Di zaman sekarang banyak sekali ketika memahami Al-Quran dan hadis, ternyata setelah kita cek dalam kitab-kitab para ulama tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan contoh. Barangkali antum pernah mendengar kata jil, yang disebut dengan jaringan Islam liberal, yang sebetulnya nggak bagus kalau disebut jaringan Islam liberal, jaringan iblis laknat. Mereka mengatakan bahwa agama semuanya sama, plural. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah. Katanya Al-Quran mendukung plural, sebagaimana disebutkan oleh si Ulil Absar Abdullah, yang hakikatnya ulil ama. Katanya Al-Quran mendukung plural. Mana dalilnya? Ayat
Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang falahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb-nya, dan mereka tidak merasa takut pada hari kiamat, tidak pula merasa bersedih hati. Berkata orang liberal ini, lihat, Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat beramal soleh masuk surga. Orang Yahudi beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak beriman. Orang Nasrani beriman kepada Allah dan hari akhirat beriman. Ya sudah, kalau begitu mereka semua masuk surga. Ini menunjukkan katanya Al-Quran mendukung plural. Barangkali buat orang awam tampaknya hujah ini begitu kuat. Tapi bagi mereka yang punya ilmu dan rujuk kepada kitab para ulama akan terlihat dia sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Kenapa? Yang pertama, penafsiran ini tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan para ulama setelahnya. Tidak ada satupun ulama dari kalangan kaum muslimin yang menafsirkan dengan penafsiran seperti ini. Bahkan Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab beliau Jami' fi tafsir ayatil Quran, beliau berkata, maksud ayat ini adalah untuk mereka yang beriman dari ahli kitab kepada nabi mereka sebelum Rasulullah diutus. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus, maka kewajiban mereka mengikuti Rasulullah sebagaimana sabda Rasulullah, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentangku lalu ia tidak beriman kepada ajaranku kecuali pasti ia masuk ke dalam api neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Lihat, dia membawakan ayat Al-Quran. Tentu jadi pertanyaan, yang salah siapa? Al-Qur'annya atau pemahamannya? Yang salah pemahamannya kan? Baik. Kalau begitu Al-Qur'an dan hadisnya enggak mungkin salah. Yang salah itu yang memahaminya. Kalau begitu, perbedaan-perbedaan yang ada dalam tubuh umat Islam ini sebetulnya perbedaan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Cuma masalahnya kita harus tahu betul. Tidak mungkin kita klaim seperti ini. Sudahlah, selama ini berbeda masalah pemahaman, kita nggak usah membesar-besarkan. Tidak bisa. Apalagi kalau itu berhubungan dengan masalah pokok agama kita, yang tegas-tegas dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang masalah ini. Allah sudah mengkafirkan orang Yahudi. Allah sudah mengkafirkan orang Nasrani. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah tiga dari yang tiga. Dikafirkan tidak? Kafir. Ayat ini tidak dibawakan oleh orang liberal sengaja. Supaya apa? Supaya mempercundang orang awam. Itu sekali lagi yang jadi mangsa itu selalu orang awam, kasihannya di situ. Yang selalu jadi mangsa selalu orang awam. Bapak sekalian, maka dari itulah betapa pentingnya kita menjadikan para sahabat sebagai parameter di dalam mengukur segala macam pemahaman-pemahaman. Penting sekali, urgen sekali. Dan ini telah dikatakan oleh para ulama besar. Ini bukan dari kocek kantong saya sendiri, Pak.
Tapi ini yang diperintahkan oleh para ulama besar sebelum kita dahulu, jauh hari. Lihat oleh antum di situ, Imam Syafi'i berkata dalam risalah Baghdadiyah yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, At-Taurat dan Injil, dan mereka telah meraih keutamaan yang tidak diraih oleh generasi lainnya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah merahmati dan memberikan selamat kepada mereka karena mereka telah mencapai kedudukan yang paling tinggi, kedudukan para siddiq, para syuhada dan salihin. Mereka itulah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka menyaksikan wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, khusus, wajib, dan irsyad, bimbingan. Mereka mengetahui sunnahnya yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Mereka berada di atas kita. Perhatikan ini penegasan Imam Syafi'i. Mereka berada di atas kita pada setiap amalan, ijtihad, wara', akal dan ilmu yang dibutuhkan padanya, ilmu dan istinbat. Pendapat mereka paling terpuji untuk kita dan lebih baik dari pendapat kita sendiri. Perhatikan itu, pendapat mereka paling terpuji untuk kita dan lebih baik dari pendapat kita sendiri. Dan ulama yang kita temui dari ulama yang diridhai, bila tidak menemukan sunnah Rasulullah SAW, mengambil pendapat para sahabat jika bersepakat, atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami, tidak keluar dari pendapat para sahabat. Dan jika salah seorang dari mereka berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat lain, kami pun tetap mengambil pendapatnya. Subhanallah, di sini Imam Syafi'i menjelaskan usul daripada madhab. Dan usul madhab beliau ini disetujui oleh seluruh madhab. Imam Ahmad berkata dalam kitab Usul Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Di antara pokok sunnah di sisi kami berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah. Imam Malik berkata, ya, Imam Malik berkata, lan yasluha amru hadhil ummah bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan perkara yang beres dengan yang generasi pertamanya. Imam Abu Hanifah pun demikian. Beliau berkata, idza jaa anillah fa 'ala rasi wal 'ain. Kalau datang dari Allah, maka di atas kepala dan mata. Wa idza jaa an Rasulillah, kalau datang dari Rasulullah, fa 'ala rasi wal 'ain. Wa idza jaa anis sahabati Rasulillah, kalau datangnya dari para sahabat Rasulullah, fa 'ala rasi wal 'ain. Di atas kepala dan mata. Subhanallah. Ini adalah pokok yang disetujui oleh seluruh para ulama dari semua madhab, bahwa para sahabat adalah yang paling, kecuali satu madhab Syiah Rafidhah. Mereka menganggap para sahabat semua kafir. Makanya berkata Imam Sya'bi, orang Yahudi, orang Nasrani lebih baik dari orang Syiah Rafidhah dalam satu unsur, dalam satu perangai. Kalau orang Yahudi ditanya, siapa generasi mereka yang paling baik? Mereka menjawab, sahabat Nabi Musa. Kalau orang Nasrani ditanya, siapa generasi mereka yang paling baik? Mereka menjawab, sahabat Nabi Isa. Tapi orang Syiah Rafidhah ditanya, siapa generasi yang paling baik? Mereka mengatakan, sahabat Rasulullah. Siapa generasi yang paling buruk? Mereka menjawab, sahabat Rasulullah, generasi yang terburuk. Na'udzubillah. Ya. Pembahasan masalah Syiah bukan di sini tempatnya, itu ada tempat lainnya. Bagaimana akidah mereka dan yang lainnya itu tidak akan saya bahas di sini. Ikhwatul Islam. Di sini jelas tegas ya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa para sahabat pendapatnya lebih terpuji buat kita. Bahkan lebih baik buat kita dari pendapat kita sendiri. Subhanallah. Ya. Bahkan antum lihat di situ, bahkan dalam riwayat Ar-Rabi Imam Syafi'i berkata,
Bid'ah adalah sesuatu yang menyelisih Al-Quran atau Sunnah atau athar para sahabat Rasulullah. Di sini Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang namanya bid'ah adalah yang menyelisih Al-Quran, Sunnah dan athar para sahabat Rasulullah SAW. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sekali lagi, ya, para imam setelah itu semua pun bersepakat untuk kembali merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya di sini Imam Al-Barbahari rahimahullah. Imam Barbahari itu wafat pada tahun 329 Hijriah, Pak. Beliau salah satu murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau penulis kitab Syarhus Sunnah. Ya. Di situ beliau berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, ketahuilah sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak akan tegak salah satunya tanpa yang lain. Termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Barang siapa yang berpaling dari al-jamaah dan meninggalkannya, maka ia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya, dan ia sesat dan menyesatkan. Dan asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati mereka semua. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, maka ia sesat dan berbuat bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan dan pelakunya di dalam api neraka. Jadi ini sudah kesepakatan seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Wajibnya kembali kepada pemahaman para sahabat. Sekarang kita tinggal mengukur semua pemahaman-pemahaman yang ada di zaman ini sesuai tidak dengan zaman pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Cilengsi muncul misalnya suatu pemahaman wajibnya baiat kepada imam dia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Muncul banyak jamaah-jamaah yang mewajibkan baiat kepada imamnya masing. N11 mewajibkan baiat kepada imamnya tidak? Ya. Jamaah muslimin mewajibkan baiat kepada imamnya tidak? Ya. Islam jamaah beda, Pak. Islam jamaah dengan jamaah muslimin ini. Islam jamaah yang berbentuk sekarang LDII mewajibkan baiat kepada imamnya tidak? Wajib. Di Bekasi ada namanya Abdul Qadir Baraja. Dia mengaku sebagai khalifah kaum muslimin, mewajibkan harus baiat kepada jamaahnya tidak? Banyak. Dalilnya satu. Hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati? Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Perhatikan, Pak. Ini hadis yang selalu dipegang oleh dia. Siapa yang mati dalam keadaan ia tidak berbaiat, matinya apa? Bangkai jahiliyah. Apa kata mereka? Kalau begitu, konsekuensinya apa? Kalau tidak baiat berarti kita mati bangkai jahiliyah. Konsekuensi menurut pemahaman dia begini, kalau begitu kamu harus baiat kepada imam saya. Kalau kamu tidak baiat kepada imam saya, kamu bangkai jahiliyah. Antum mau mati bangkai jahiliyah enggak? Ya udah, antum harus baiat ke imam mereka. Sekarang jadi permasalahan, benar tidak pemahaman seperti itu? Secara fitrah antum. Barangkali kita masih bingung, gimana? Hadisnya sahih. Cuma masalahnya, Pak, hadis yang sahih belum tentu pemahamannya sahih. Hadis yang sahih belum tentu pemahamannya sahih. Baik, barangkali yang menjadi permasalahan ada hadis lain.
Rasul bersabda, "Idza bu'i al-khalifatan faqtulu ahadahuma." Dalam satu riwayat begitu. Kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Terus gimana? Jamaah muslimin punya baiat imam sendiri, Islam jamaah punya baiat imam sendiri, N11 punya baiat imam sendiri, ya, yang itu juga punya baiat imam sendiri. Kata Rasulullah, kalau ada dua imam di baiat, bunuh salah satunya. Sekarang siapa dulu yang harus dibunuh? Intinya, tidak boleh dalam satu negara dua khalifah, tidak boleh. Dalam Islam begitu. Yang jadi permasalahan, apa seperti itu pemahaman daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya, ya kita harus membaiat siapa saja. Yang penting kita jangan sampai mati dalam keadaan tidak berbaiat. Jelas pemahaman yang salah. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka bahwa yang berhak untuk dibaiat itu adalah imam yang dipilih oleh kaum muslimin di suatu negara. Kalau dia sudah menjadi pemimpin, wajib kita baiat dia. Satu orang. Di Indonesia, ya presiden. Tidak ada yang lain. Kenapa? Dia pemimpin. Dan sudah diangkat sebagai pemimpin. Maka semua baiat-baiat selain itu batilah semuanya. Batil. Di sini harus antum pahami. Barangkali mungkin antum bertanya-tanya, tapi kan di Indonesia sistemnya bukan sistem Islam, tidak melaksanakan hukum Allah. Ini pembahasannya panjang, Pak. Itu ada pembahasan tersendiri tentang masalah bagaimana hukum orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Ada perincian-perincian yang telah disebutkan oleh para ulama. Tidak mudah kita mengkafirkan. Karena manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bukan manhaj yang mudah mengkafirkan. Kenapa? Karena ia manhaj yang dipenuhi kasih sayang. Ya, bukan manhaj yang sembrono, amburadul, yang akhirnya maunya memuas-muaskan diri, pengennya mengkafir-kafirkan orang, akhirnya apa? Bukan membangun tapi merusak. Di zaman sekarang begitu. Bapak sekalian, contoh lain saya berikan contoh kepada bapak-bapak ya, yang tidak contoh yang pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak ya, kalau saya berikan contohnya satu-satu. Pernah ada seorang khatib Jumat berkhutbah begini di Jakarta di sana. Dia berkata begini, siapa yang berbuat maksiat karena dia tahu itu maksiat, siapa yang berbuat maksiat dalam keadaan ia tahu itu maksiat, maka tidak ada pintu taubat buat dia. Walaupun dia bertaubat, tak akan diterima oleh Allah. Lalu dia mengutip ayat ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang yang berbuat keburukan bijahalah, dengan kebodohan. Begitu dia menafsirkan. Perhatikan Pak ya. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah buat mereka yang mengamalkan keburukan dengan kebodohan. Bapak, saya mau tanya pada Bapak, bodoh itu maknanya apa Pak? Siapa nama Bapak? Bu Sairi, Husain, apa? Yusril. Bodoh itu maknanya apa Pak? Apa? Hilang akal. Orang gila bodoh. Jadi setiap orang yang hilang akal bodoh. Betul, tapi itu bagian dari kebodohan. Kalau orang nggak bisa baca tulis bodoh nggak Pak? Nggak bodoh. Oh, kurang berakal. Iya. Ada yang lain yang bisa memberikan definisi bodoh apa? Coba itu yang paling pojok. Tuh. Yang paling pojok biasanya suka ngantuk-ngantuk.
Bodoh itu apa? Bodoh itu adalah karena dia belum belajar. Karena dia belum apa? Belajar. Belum belajar. Kalau sudah belajar dia Kalau udah belajar nggak bodoh. Lumayan. Ya. Silakan yang lain. Silakan Pak. Bodoh itu apa? Kurangnya ilmu. Baik. Saya tidak akan tanya semuanya. Bodoh antum katakan tidak berakal atau kurang berakal. Yang ini kurang ilmu. Yang itu belum belajar. Itu semua bagian dari makna bodoh. Ya. Bodoh itu banyak bagiannya, Pak. Di antaranya kurang berakal, bodoh. Belum belajar, bodoh. Belum sampai padanya ilmu pun bodoh. Juga orang tahu ilmu tapi dia menyalahi yang dia ketahui, itu lebih bodoh. Ya enggak, Pak? Orang yang tahu ilmu kemudian ia menyalahi apa yang dia ketahui, dia lebih bodoh enggak? Hah? Baik, saya berikan permisalan. Saya ngomong ke Bapak, Pak, awas hati-hati di gelas itu ada racunnya, jangan diminum ya. Bapak tahu, sudah dikasih tahu, tapi apa yang terjadi? Diambil juga diminum. Bodoh enggak? Bodoh. Nah sekarang ya, ada orang tahu itu maksiat. Udah tahu itu maksiat bisa menyerumuskan ke api neraka. Mudarat buat dia. Dilakukan juga. Bodoh enggak? Bodoh. Sepakat dengan saya, orang yang tahu itu maksiat dan dia tetap melakukan maksiat, bodoh. Bodoh. Nah, ini yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah. Abdullah bin penafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan semua sahabat, semua ilmu tafsir, bahwa yang dimaksud dengan bodoh adalah setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan orang yang tahu itu maksiat dia lakukan juga lebih bodoh. Makanya si khotib Jumat tadi saya katakan bodoh juga. Bodohnya dari sisi apa? Dari sisi dia belum tahu penafsiran para ulama tentang mana kebodohan. Sehingga dia menafsirkan ayat begini, siapa yang berbuat maksiat dalam keadaan dia bodoh alias tidak tahu katanya, berarti ya dia diberikan taubat kalau dia taubat. Artinya kalau dia berbuat maksiat dalam keadaan dia tidak bodoh alias tahu itu maksiat, berarti tidak ada pintu taubat. Begitu penafsiran dia. Jelas ini penafsiran yang aneh dan nyeleneh. Gimana enggak aneh? Yang pertama, dia bertentangan dengan keadaan para banyak sahabat di zaman Rasulullah. Ada yang jatuh kepada zina, kemudian taubat diterima oleh Allah. Ada di zaman Rasulullah ada seorang sahabiat yang berzina, kemudian Rasulullah dia ngadu dia menyerahkan diri ke Rasulullah, pengen dirajam. Banyak sahabat, dan Allah mengatakan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Disinilah Pak, terkadang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis kalau tidak diikat dengan pemahaman yaitu para sahabat Rasulullah SAW, para ulama setelahnya, akan berakibat fatal. Fatal. Baik Bapak sekalian, pemahaman para sahabat dan dalil yang umum ini di halaman 3, lihat antum lihat ini ya. Sekali lagi ya akhi Pak, sekali lagi saya mau tanya sama antum semua. Yang tidak sepakat tolong angkat tangan. Antum sepakat enggak dengan saya bahwa pemahaman para sahabat itu yang paling baik? Sepakat tidak? Siapa yang tidak sepakat? Tolong acukan tangan dan tolong berikan alasannya. Tidak ada? Tidak ada? Semua sepakat insyaallah? Yakin? Hah? Tidak ada atau tidak berani mengungkapkan? Atau tidak berani mengungkapkan? Saya berharap antum jangan malu-malu.
Ya kalau nggak berani atau misalnya tidak setuju, saya nggak setuju Ustaz, silakan angkat tangan, berikan alasan hujahnya. Itu lebih bagus. Taib, semua sepakat tidak para sahabat adalah pemahaman yang paling baik, generasi yang terbaik? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita sepakati itu hanyalah Rasulullah. Apa? Hanyalah Rasulullah. Ya. Taib. Yang paling paham tentang sabda-sabda Rasulullah siapa? Generasi yang paling paham tentang sabda Rasulullah siapa? Sahabatnya. Para sahabatnya. Ya. Taib. Berarti Bapak sudah sepakat dengan saya? Belum, karena sahabat adalah Rasulullah. Begini Pak, saya bertanya kepada Bapak, siapa yang paling benar pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis? Hadis itu sabda Rasulullah, ya kan? Sekarang Pak ya, dalam memahami hadis Rasulullah tadi sudah saya sebutkan, sabdanya satu, pemahamannya beda. Saya berikan contoh kepada Bapak tadi, siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, mati bangkai itu sabda siapa Pak? Sabda Rasulullah. Baik, kalau misalnya ada orang memahami dari pemahaman hadis itu, kamu harus baiat kepada imam saya. Kalau kamu nggak baiat kepada imam saya, kamu mati bangkai jahiliyah, karena Rasulullah bersabda begini. Yang satu berkata lagi, enggak, pokoknya imam saya yang harus dibaiat, imam kamu buat batil. Pemahaman hadis seperti itu benar tidak Pak? Hah? Pemahaman hadis seperti itu benar tidak? Perhatikan Pak, ada hadis, ini sabda Rasulullah ya. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Baik, kalau misalnya ada 5 kelompok masing-masing punya imam di baiat. Islam Jamaah punya imam, berkata, hadis Rasulullah bersabda, maksudnya imam saya yang harus di baiat. Jamaah Muslimin berkata, enggak, maksudnya imam saya yang harus di baiat. N11 berkata, enggak, itu imam saya yang harus di baiat. Betul enggak pemahaman hadis terhadap itu? Betul dari sisi apa? Karena setiap kelompok. Baik, bagaimana dengan hadis apabila di baiat 2 imam bunuh salah satunya? Kalau dalam satu kelompok itu ada 2 imam. Enggak. Kalau ada 2 khalifah di baiat, bukan dalam satu kelompok. Kalau ada 2 khalifah di baiat, itu dalam satu kekuasaan, dalam satu negeri, ya, bukan dalam satu kelompok. Sebab kalau dalam satu kelompok banyak imam, jelas semua sepakat tidak boleh. Ya. Sekarang masalahnya adalah kalau 2 khalifah di baiat, N11 punya baiat, Islam Jamaah punya baiat. Akhirnya mengklaim yang satu, kamu N11, kalau kamu tidak baiat kepada imam saya, kamu mati bangkai jahiliyah. Yang N11 ngomong ke Islam Jamaah, kamu juga kalau nggak baiat kepada imam saya, matinya bangkai jahiliyah. Kira-kira bisa terjadi perselisihan nggak, perpecahan? Pecah kan? Sekarang yang salah siapa, sabda Rasulullah atau pemahamannya? Pemahamannya. Baik. Sekarang sabda Rasulullah bisa dipahami oleh setiap orang tidak? Belum tentu. Baik. Siapa generasi yang paling paham tentang sabda Rasulullah? Para sahabat. Kalau begitu Bapak sepakat dengan saya? Kalau begitu Bapak sepakat dengan saya? Kok tidak jawab? Masih bingung Pak? Masih bingung? Begini ya, yang sedang saya bahas adalah yaitu tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Sebab orang terkadang yang satu pemahamannya begini, hadisnya sama satu, tapi pemahamannya
Yang jadi permasalahan pemahaman yang paling baik generasinya siapa? Generasi para sahabat. Kenapa saya katakan para sahabat? Baik, saya jelaskan kepada Bapak kenapa para sahabat yang terbaik. Mereka bahasa Arabnya jelas fasih. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Yang kedua, para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah menerjemahkan Al-Quran. Para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan Al-Quran. Berarti otomatis mereka memahami Al-Quran dan hadis lebih daripada semua generasi yang ada. Sepakat, Pak? Hah? Iyanya terpaksa apa enggak? Baik. Ada yang lain? Baik. Sekarang antara pemahaman sahabat dan dalil yang umum. Iya. Saya berikan permisalan dulu kepada antum. Pernah enggak dengar hadis salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali? Pernah dengar hadis itu tidak? Bapak yang di belakang tadi pernah dengar hadis itu enggak, Pak? Pernah? Baik. Dengarkan, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Kalau ada orang rame-rame masuk, ya ada 10 orang masuk ke masjid. 10 orang masuk ke masjid mau sholat tahiyat masjid. Akhirnya kata mereka begini, Pak, yuk kita sholat tahiyat masjid berjamaah. Loh, kok bisa begitu? Kan ada dalilnya, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Coba Bapak yang di mana ya? Saya mau tunjuk. Antum, Pak. Kef menurut pendapat Bapak ya? Benar apa enggak pemahaman seperti itu? Enggak benar. Kenapa? Bagus. Jawabannya sudah bagus sekali. Tapi Bapak tahu dari mana itu untuk sholat wajib? Itu yang pakai kopiah hitam. Nah, orang Subang, mangga. Benar enggak seperti itu pemahamannya? Bapak pernah dengar hadis sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat? Pernah dengar hadis itu enggak? Pernah dengar. Sekarang kalau ada 10 orang masuk ke masjid, lalu dia berkata, salah seorang dari mereka, yuk kita sholat berjamaah, sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid loh, Pak. Tahu kan sholat tahiyat masjid? Yuk kita sholat berjamaah, sholat tahiyat masjid. Ditanya sama temannya, kenapa kok bisa gitu? Ya kan Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Benar nggak pemahaman seperti itu? Sama. Kenapa sebabnya? Sebabnya sama dengan Bapak tadi, Pak. Untuk sholat wajib saja. Betul. Jawabannya betul. Semua antum, saya yakin Bapak juga yakin. Salah nggak pemahaman seperti itu? Salah kan? Salah. Hatta antum yang nggak pernah belajar mungkin aneh. Masa sih? Padahal kalau misalnya kita mau ada pelajaran usul fikih namanya, hadis yang umum harus dibawa kepada keumumannya. Gimana itu?